Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya akan membawakan presentasi yang bertemakan merancang pengalaman belajar bahasa Arab. Nah, pada slide ini bab 10 itu menjelaskan bagaimana guru bahasa Arab merancang pengalaman belajar yang membuat murid benar-benar mampu menggunakan bahasa Arab secara komunikatif. Untuk itu, pembelajaran harus bermakna, berbasis teks, melibatkan interaksi dan tugas refleksi, serta memanfaatkan teknologi secara tepat. Nah, bab ini mengubah fokus pembelajaran dari sekedar menyampaikan materi menjadi pengembangan kemampuan berbahasa secara nyata. Lanjut di slide kedua, ini ada pembelajaran sebagai pengalaman bermakna. Nah, pada slide ini dijelaskan bahwa pembelajaran bahasa Arab harus dipandang sebagai pengalaman belajar yang bermakna. Guru tidak lagi berfokus pada materi apa yang akan disampaikan, tetapi pengalaman belajar apa yang dapat membuat murid ini mampu menggunakan bahasa Arab. Pengalaman belajar yang bermakna memiliki 3 ciri utama, yaitu tujuan yang jelas, keterlibatan aktif murid dalam berbagai aktivitas berbahasa, dan adanya perubahan kemampuan yang tampak melalui performa nyata. Dengan demikian, keberhasilan pembelajaran tidak diukur dari banyaknya materi, melainkan dari kemampuan murid dan menggunakan bahasa Arab untuk memahami dan menyampaikan makna. Lanjut di slide ketiga, ada pergeseran paradigma pembelajaran. Nah, pada slide ini menjelaskan adanya pergeseran paradigma dalam pembelajaran bahasa Arab. Jika sebelumnya pembelajaran berfokus pada penyampaian materi, penyelesaian bab, dan nilai akhir, maka dalam paradigma baru fokusnya adalah merancang pengalaman belajar yang dapat mengembangkan kemampuan murid. Murid tidak lagi diposisikan sebagai penerima informasi, tetapi sebagai pelaku belajar yang aktif dan reflektif. Selain itu, penggunaan bahasa harus bermakna dan keberhasilan belajar diukur melalui bukti perkembangan kemampuan, bukan hanya nilai ujian. Lanjut, slide keempat, ini ada 9 prinsip perancangan pembelajaran bahasa Arab. Nah, pada slide keempat ini menjelaskan 9 prinsip utama dalam perancangan pembelajaran bahasa Arab itu adalah prinsip-prinsip tersebut meliputi orientasi pada perkembangan kemampuan. Berangkat dari makna sebelum terbentuk, menempatkan murid sebagai pelaku belajar, menjaga koherensi pembelajaran, mengakomodasi keberagaman murid, memberikan dukungan bertahap, menjaga keseimbangan antara bentuk, makna dan kelancaran, menumbuhkan adab komunikasi, serta menyediakan ruang refleksi dan perbaikan. Nah, ke-9 prinsip ini menjadi pedoman agar pembelajaran bahasa Arab tidak hanya menyampaikan materi, tetapi benar-benar mengembangkan kemampuan berbahasa murid secara bermakna. Lanjut, slide 5 itu pembelajaran berbasis teks. Nah, jadi di slide kelima ini itu dalam pembelajaran berbasis teks, teks menjadi pusat seluruh proses pembelajaran. Teks berfungsi sebagai sumber makna, model penggunaan bahasa, pemicu interaksi, dan dasar produksi bahasa. Pembelajaran berlangsung melalui 5 tahap, yaitu membangun konteks, memahami teks, mengeksplorasi bahasa, menghasilkan teks, dan refleksi. Nah, dengan pendekatan ini, murid belajar bahasa Arab secara lebih komunikatif karena mereka memahami, menggunakan, dan menghasilkan bahasa melalui teks yang bermakna, bukan hanya menghafal kaidah atau kosakata. Lanjut, slide 6, ada interaksi, kolaborasi, dan mediasi. Nah,
Pembelajaran bahasa Arab yang komunikatif harus memberi ruang bagi interaksi, kolaborasi, dan mediasi. Interaksi membantu murid membangun makna melalui komunikasi. Kolaborasi membantu mereka belajar bersama dalam menyelesaikan tugas. Sedangkan mediasi membantu mereka menyampaikan kembali informasi agar dipahami orang lain. Melalui ketiga proses ini, murid tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga mengembangkan kemampuan sosial, kerjasama, dan komunikasi yang efektif. Slide 7, itu ada pembelajaran berbasis tugas. Pembelajaran berbasis tugas menempatkan tugas bermakna sebagai pusat pembelajaran. Tugas yang diberikan harus mendorong murid menggunakan bahasa Arab untuk berkomunikasi dan menyelesaikan tujuan tertentu, bukan sekedar mengerjakan latihan mekanis. Struktur tugas yang efektif terdiri atas 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan tugas, serta refleksi dan tindak lanjut. Melalui pendekatan ini, murid belajar bahasa Arab dengan cara menggunakannya secara nyata dalam konteks yang bermakna. Slide 8, ada integrasi keterampilan dan diferensiasi. Pembelajaran bahasa Arab harus mengintegrasikan seluruh keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, membaca, berbicara, menulis, memirsa, dan mempresentasikan. Karena dalam komunikasi nyata, keterampilan tersebut digunakan secara bersamaan. Selain itu, guru perlu menerapkan diferensiasi pembelajaran melalui penyesuaian konten, proses, produk, dan lingkungan belajar, agar setiap murid memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai kebutuhan dan karakteristiknya. Lanjut di slide 9, ada reflektif dan integrasi teknologi. Slide ini yaitu pembelajaran bahasa Arab yang baik bersifat reflektif, yaitu melalui siklus pengalaman, performa, umpan balik, refleksi, revisi, dan performa baru, sehingga kemampuan murid berkembang secara berkelanjutan. Selain itu, teknologi perlu diintegrasikan secara tepat sebagai sarana untuk menyediakan input bahasa, memfasilitasi interaksi, mendukung produksi bahasa, membantu asesmen, dan memfasilitasi refleksi. Namun teknologi bukan pusat pembelajaran. Pusat pembelajaran tetaplah perkembangan kemampuan berbahasa murid. Slide 10 itu ada contoh desain pembelajaran. Kegiatan harian. Pembelajaran bahasa Arab harus dirancang secara utuh dan koheren. Guru terlebih dahulu menentukan tujuan pembelajaran, kemudian menetapkan bukti ketercapaian, memilih teks model yang sesuai, merancang aktivitas belajar bertahap, melakukan asesmen terhadap performa murid, dan menyiapkan tindak lanjut sesuai kebutuhan murid. Contoh tema kegiatan harian pada slide ini menunjukkan bagaimana seluruh prinsip dalam bab 10 diterapkan secara nyata dalam satu desain pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan kemampuan berbahasa. Lanjut di slide terakhir itu ada simpulan. Pada poin pertama itu ada pembelajaran bahasa Arab sama dengan merancang pengalaman, bukan menyampaikan materi. Ini adalah gagasan terbesar dalam seluruh bab. Dulu itu fokus guru itu adalah menjelaskan materi, menyelesaikan bab, dan menuntaskan buku. Untuk sekarang fokus guru itu merancang pengalaman belajar, menciptakan aktivitas berbahasa, dan membantu pengembangan kemampuan. Poin kedua itu ada teks, interaksi, tugas, dan refleksi adalah pilar pengalaman belajar yang bermakna.
Di situ ada A, itu teks. Jadi teks itu menjadi sumber untuk makna, informasi, serta model bahasa. Contoh dialog, cerita, video, audio, poster. Yang B itu ada interaksi. Nah, bahasa itu berkembang melalui bertanya, menjawab, diskusi, serta negosiasi makna. Di C itu ada tugas. Nah, tugas ini membuat murid menggunakan bahasa secara nyata. Contoh presentasi, wawancara, proyek, ataupun poster. Di D itu ada refleksi. Murid ini mengevaluasi kemajuannya, kesulitannya, serta target berikutnya. Nah, ini kesimpulannya, tanpa 4 komponen ini, pembelajaran akan kembali menjadi ceramah, hafalan, dan latihan mekanis. Itu yang tadi di poin kedua. Sekarang poin ketiga, itu ada diferensiasi menjamin semua murid memiliki peluang berkembang menuju tujuan yang sama. Nah, maksudnya itu adalah murid itu berbeda dalam kemampuan, minat, pengalaman, serta kecepatan belajarnya. Nah, karena itu guru perlu menyesuaikan pembelajaran. Nah, tetapi dari situ tuh tujuannya tetap sama. Itu yang sangat penting. Contoh, tujuannya itu kan murid mampu memperkenalkan diri. Jadi guru membagi 3 kelompok. Ada kelompok A itu menggunakan gambar, kelompok B itu menggunakan kerangka kalimat, kelompok C itu berbicara bebas. Nah, itu tujuannya sama, tetapi jalurnya itu berbeda. Itu. Lanjut di poin 4, ada teknologi memperluas pengalaman belajar, tetapi tujuan tetap menjadi pusat. Nah, ini tuh juga salah satu penting dalam bab ini. Banyak orang yang salah paham itu, mereka berpikir pembelajaran modern itu sama dengan banyak aplikasi. Padahal itu tidak. Prinsip yang benar itu adalah tujuan pembelajaran adalah pusat, serta teknologi itu hanyalah alat. Gitu. Contoh nih yang salah, menggunakan Kahoot karena sedang tren. Gitu. Jadi jangan kayak gitulah. Yang benar itu menggunakan Kahoot itu untuk mengukur pemahaman teks karena sesuai tujuan pembelajaran. Gitu. Poin kelima, guru berperan sebagai perancang pengalaman belajar. Nah, jadi dulu itu guru dianggap tuh sebagai sumber informasi, sebagai pusat kelas, sebagai pemberi materi gitu. Sekarang guru itu menjadi perancang pengalaman, fasilitator, pemberi dukungan, pemberi umpan balik. Gitu. Jadi tugas guru itu merancang teks, aktivitas, tugas, interaksi, asesmen, refleksi agar kemampuan murid ini berkembang. Nah, sebagai penutup pada bab 10 ini, bab 10 ini menegaskan bahwa pembelajaran bahasa Arab tidak lagi dipahami sebagai proses penyampaian materi, tetapi sebagai proses merancang pengalaman belajar yang bermakna. Pengalaman tersebut dibangun melalui teks, interaksi, tugas, refleksi, diferensiasi, dan pemanfaatan teknologi yang berorientasi pada tujuan dalam paradigma. Nah, dalam paradigma ini guru berperan sebagai perancang pengalaman belajar, sedangkan murid menjadi pelaku utama yang secara aktif mengembangkan kemampuan berbahasanya. Dengan demikian, keberhasilan pembelajaran bahasa Arab diukur dari perkembangan kemampuan murid dalam menggunakan bahasa untuk memahami, menyampaikan, dan membangun makna dalam berbagai konteks komunikasi. Ya, sekian dari saya, presentasi dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.